siang. Kali ini saya akan berbicara masalah alat bonsai. Jadi apa saja sih seorang hobis, seorang penggemar bonsai, alat apa saja yang mesti perlu paling tidak dipunyai seorang, katakanlah trainer gitu ya bahasa kerennya. Itu apa saja sih? Saya udah bawa ini kotak ajaib. Isinya ada macam-macam. Jadi kalau berbicara masalah alat sebetulnya banyak banget yang mungkin perlu ketahui, tapi karena keterbatasan kadang kita sering mengabaikan. Jadi, yang pertama adalah gunting potong. Gunting potong ini ada beberapa macam, ada yang lurus dan ada yang ujungnya agak membengkok. Jadi untuk mempermudah pemotongan yang agak rumit, yang menjangkau ke dalam, itu bisa pakai gunting-gunting yang batang panjang seperti ini. Kalau di pasaran kira-kira harganya kurang lebih ya 100.000 lah, 100.000 udah dapat kayak ini. Jadi seorang goyang ya, nggak apa-apa goyang. Jadi seorang hobis perlu punya gunting seperti ini tuh ya. Kalau yang ujungnya bengkok itu kayaknya di bawah 100.000, tetapi ini saya mendapatkan gratis karena dikasih sama seseorang, sama temen, sama hobis, sama Mas Heri Pocrit. Dia yang ngasih gunting ini sama saya, dihibahkan ke saya. Oke, udah gunting ya, taruh sini. Yang kedua ada gergaji, tapi sayang gergajinya ini masih belum dipertajam, belum diasah, masih ketul. Ini ada beberapa macam sebetulnya. Ada yang lurus dan ada juga yang agak bengkok. Ada dangdut ya. ada yang bengkok, ada yang lurus. Ini kegunaannya sama aja, cuman kalau yang ini tajamnya, mata tajamnya ketika kita dorong dan kita tarik itu kena semua. Kalau yang ini khusus untuk yang dorong, tapi hampir sama. Untuk harga itu di pasaran kira-kira masih di bawah 100.000 untuk yang kayak gini. Itu untuk gunting ini bisa menjangkau di sela-sela yang sulit, yang sangat sempit gitu, bisa kayak gini gunting. Kemudian apa lagi? Gunting potong, gunting betet. Gunting betet ini kebetulan saya sudah habis, udah yang ketiga ini. Selama saya senang bonsai udah habis yang ketiga ini, dan ini memang sangat tajam. Jadi untuk cabang yang segini sangat tajam sekali. Ini kira-kira di pasaran kurang lebih ya di atas 100.000, 120, 200 sekian lah lebih untuk yang seperti ini. Untuk jenisnya ada beberapa macam jenis yang gunting betet kayak gini. Ini untuk bisa mempermudah banget. Iya, rekan-rekan Kang Mas. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya ada suara es krim. Ini catok. Ini namanya catok. Catok rambut. Catok rambut. Anak saya bilang catok rambut. Ini catok. Jadi nanti kegunaannya adalah untuk memotong, tapi hasilnya cekung.
jangkung kayak gini. Ntar biar lewat dulu kayaknya. Masih ada suara iklan, bukan iklan tapi es krim lewat biasa di kampung. Catok ya kegunaannya untuk hasilnya disebut kayak gini. Jadi ini ada beberapa ukuran, dan untuk harga itu tergantung ukurannya. Itu sekitar kalau di pasaran ya kira-kira 300 naik per bisinya. Jadi ada yang gini dan ada yang kebetulan saya punya yang agak gede, yang gini. Ini untuk menjangkau yang batang yang lebih gede, lebih kuat gitu. Dan recommended buat yang suka bonsai. Kemudian setelah itu ada lagi catok tapi yang miring, kayak gini. Nah ini tuh biasanya untuk di sela-sela, biasa untuk yang lebih jangkauannya lebih sulit. Misalnya kok di sini pas ada 3 gitu kan, bisa nah ini pas untuk sela-sela yang lebih sulit kayak gini. Nah untuk menjangkau yang contoh ya itulah catok miring. Jadi hasilnya memang untuk yang miring ya, kayak gitu. Ini yang selanjutnya. Bentar ya, yang selanjutnya ada apa lagi? Minta kopinya. Wah, dibikin deh kopi ini. Makasih ya Nes. Ya. Selain catok ada tang atau ini juga pemotong yang untuk nanti untuk ngebikin kawat ini lebih enak. Ternyata kayak gini untuk memotong kawatnya nanti. Kalau yang seperti ini kisaran harganya mungkin kurang lebih di atas 300.000 lah. Tapi lagi-lagi ini saya dikasih gratis. Ini saya dikasih sama Mas Heri Kucrit, trainer handal. Terima kasih ya Mas Heri Kucrit sudah menghibahkan alat kepada saya. Kemudian ada lagi, wah ini garpu. Jadi ini ada 2 fungsi, sini sama sini. Yang ini untuk mengecek kedalaman berapa, untuk jojok untuk jojok bahasa Jawanya, untuk jojok. Yang ini bisa untuk garuk-garuk di akar ya. Udah. Ini pesan di teman Ketua PWBI Magelang, Pak Budi. Nah, belinya di situ. Sama ini juga buatan Budi. Bukan iklan tapi cuma informasi, di Magelang juga ada yang bikin kayak gini gitu. Kemudian ada lagi peso, saudara. Ini peso tapi melengkung ya. Ini biasa dibuat hobi untuk budidaya cangkok. Jadi lebih mudah untuk budidaya cangkok. Peso. Kemudian ada lagi gunting masih ada yang gunting. Ini biasanya untuk ranting-ranting kecil di atas waktu masih kecil, masih untuk ranting. Mudah belinya di toko-toko alat jahit ya. Ini banyak kayak gitu. Harganya murah. Itu. Kemudian ada lagi biasanya cutter. Kalau cutter sih umum ya, buat tali, buat cangkok, buat apa. Kemudian ada alat
ukir. Ya ini tatah ukir, ukurannya besar. Terus yang ini ukurannya kecil, yang ini juga ukir sama, cuman kalau yang ini buat kayak membuat alur di batang, tapi dengan cara ditarik biar enggak merusak pohon ketika tanaman baru. Kemudian kalau yang ini biasanya untuk membuat alur untuk ngejin istilahnya ya, buat ngejin yang lebih gede gitu. Kalau harganya murah karena ini dapat di pasar loak waktu itu. Kalau yang ini buat ngejin juga, buat ngukir, tapi ukurannya lebih kecil. Itu. Kemudian ada lagi, wah ini bikinan sendiri ya Mas, pakai sabut kelapa. Buat apa? Buat bukan. Jadi ini buat biar ketika bonsai udah jadi buat gorek-gorek, buat membersihin gitu, ukuran yang gede. Nah, ini murah karena bikin sendiri dan tidak harus punya sih, tapi suatu saat kok ya penting juga gitu punya ya. Nah, kemudian lagi sikat, buat sikat. Jadi ini kegunaannya untuk membersihkan ketika habis bengkel atau mungkin mau bersihin pohon-pohon, ini lebih mudah dari baja. Ini juga dikasih sama Mas Heri Kutrit. Terima kasih Mas Heri Kutrit udah kasih banyak sama saya. Sikat ya. Di pasaran banyak, untuk juga banyak, harganya nggak mahal. Kemudian ada lagi tatah biasa. Ini biasanya untuk memecah batang, atau memecah akar, dan sama gunaannya dengan ini. Ini juga untuk memecah batang, memecah akar. Jadi ketika kita mau batang biar pecah, kita nggak merusak pohon gampang gitu kan, biasa bisa lebih mudah. Nah, akar juga sama. Minum kopi dulu ya. Udah dibikin di anak. Makasih ya Nes. Ini kalau harganya untuk ukuran yang gede semacam ini custom kira-kira ya 300 naik lah, di atas 300 naik, mulai dari harga 300. Kemudian ada plastik, ini apa namanya, kayak seal tape itu. Biasanya untuk sambungan, untuk budidaya. Harganya murah, ini di bawah 30.000, di bawah itu. Kemudian tali. Nah, tali ini biasanya untuk mengikat yang lebih instan, dibutuhkan, mungkin nggak sering dibutuhkan, tapi kadang juga membutuhkan ini itu. Jadi penting nggak penting gitu. Itu. Ya, mungkin kira-kira ini yang perlu, yang kita punyai alat-alat untuk hobis ya, untuk yang pengen, yang seneng bonsai, yang paling tidak ya minimal gunting ya, tapi tenang, tidak harus punya karena itu semua tergantung dengan kreativitas kita. Alat tidak harus punya macam-macam, tidak harus punya, tapi gunakan seadanya, kita manfaatkan yang ada. Ketika kita bisa
mengeksplor, kita menggunakan alat yang memaksimalkan alat, insya Allah bisa. Enggak, ini tidak harus punya, yang penting ada niat, ada kemauan, pasti bisa. Kemudian oh ya, ini hanya untuk pemula ya, untuk yang senior yang udah master mungkin udah enggak perlu dijelaskan. Ini alat-alat mungkin udah familiar dengan alat, mungkin juga alatnya lebih bagus, tapi ini hanya untuk informasi buat yang baru aja mengenal bonsai saja. Jadi sekali lagi, alat tidak harus punya banyak, gunting pun bisa kok. Itu saya kira itu dulu untuk alat. Nanti saya masih ada kawat. Ada berapa sih kawat yang biasa untuk bonsai yang digunakan? Saya jelaskan di sini. Kawat ada ukuran, ada 6 ada 6. Yang pertama nomor 1 untuk ranting-ranting kecil, yang untuk ranting-ranting pucuk-pucuk itu biasa gunakan nomor 1. Harganya kalau sekarang 1 roll kira-kira ya 100-an ya, 100, mungkin sekitar antara itulah itu. Kemudian ini nomor 2, agak gedean, ukurannya sama buat ranting-ranting yang seimbang lah dengan 2. Kemudian nomor 3 agak gedean lagi, nomor 3. Kemudian nomor 4 juga agak gede. Dan ini nomor 5 untuk ranting yang sekiranya ya setimpal ya, seimbang lah. Ya mungkin kalau rantingnya lebih dipakai ini enggak, tapi ya yang seukuran gitu ya. Kemudian nomor 6 ini yang lebih gede lagi. Kalau mencari ukuran kuat dengan nomor 6 itu biasanya pakai double satu cabang gitu. Nomor 6. Apapun itu semua pun tidak harus dipunyai oleh hobis, karena kawat hanya sarana, jadi masih bisa memanfaatkan yang lain seperti tali, mungkin dengan kayu juga mungkin masih bisa. Biasanya seperti itu. Saya kira itu dulu teman-teman, kita di pembahasan kita kali ini. Ada alat juga, ada kawat gitu ya. Kapan-kapan kita bikin ngetrend bonsai dari bahan nol, kita bikin konsep gitu. Sekian dulu. Tetap dolanan bonsai, dodolan rangenan, didol mergo kahanan gitu ya Kang Mas. Selamat siang, assalamualaikum.